progress. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah mendengar suara saya? Masuk, Mbak, masuk. Oke, terima kasih. Terima kasih ya buat teman-teman yang masih setia mengikuti kelas event digital marketing dari Edura Indonesia ini. Kita sangat mengapresiasi semangat teman-teman dari segala kesibukannya, tapi masih meluangkan waktunya. Semoga waktu 1 jam menjelang berbuka puasa ini mendapatkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Oke, setiap hari Rabu ini kita ada topik copywriting dengan Mas Aji. Pada minggu lalu kita sudah sharing mengenai copywriting dengan mengenal copywriting, pemanfaatan copywriting untuk marketing, langkah-langkah menulis copywriting. Jika kemarin ada konten marketing dengan Mas Andre, jadi teman-teman ada hubungannya dengan satu kelas dengan kelas selanjutnya ya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti rangkaian kelas dari Edura Indonesia ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita share ini bisa diterapkan langsung untuk teman-teman baik bisnis atau ingin menekuni bidang ini sebagai bekal atau untuk kerja. Nah, buat teman-teman yang pada minggu pertama atau terlewat kelas-kelas sebelumnya, nanti kelas-kelas ini sudah ada di rekamannya dan materinya di website Edura Indonesia yang sebelumnya sudah saya share di link grup Telegram. Jika teman-teman belum gabung, silahkan nanti gabung, akan saya share lagi linknya. Oke. Saya juga ucapkan terima kasih untuk sponsor yang sudah mensupport event pesantren digital marketing dari Edura, ada G-Media, Event Semarang, Tech Hangat, Tech Area, Net Good People, dan Suara Merdeka. Terima kasih atas segala partisipasinya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi dengan ada saldo e-wallet dan goodie bag. Jadi pastikan teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan ya nanti setelah narasumber menyampaikan materinya. Oke, langsung saja saya berikan waktu dan tempatnya kepada Mas Aji. Udah siap, Mas Aji? Siap, Mbak Ana. Baik, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nggak perlu serius-serius, tapi yang penting teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang udah hadir dan terima kasih atas waktunya, waktu yang sudah diluangkan pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan sharing tentang copywriting spesifik ke landing page. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang punya bisnis online ataupun teman-teman yang ingin belajar copywriting, pada sore ini kita akan belajar lebih spesifik menulis copywriting untuk landing page. Langsung saja, perkenalan lagi nggak ya? Nggak usah ya. Jadi slide yang nggak pernah ketinggalan ini, slide perkenalan. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal tentang copywriting untuk landing page. Yang pertama yaitu mengenal landing page terlebih dahulu sebelum kita belajar menulis copy untuk landing page. Yang pertama kita lakukan adalah mengenali apa itu landing page, kemudian karakteristiknya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita akan belajar atau kita akan mengetahui tentang pentingnya landing page bagi pemilik bisnis. Jadi seberapa penting sih landing page ini untuk pemilik bisnis?
mungkin bagi teman-teman yang bukan pemilik bisnis ya nanti bisa belajar bagaimana cara menerapkan copywriting untuk membuat landing page. Barangkali mungkin di kemudian hari teman-teman bisa menjadi seorang copywriter juga. Kemudian yang ketiga yaitu cara menulis copywriting landing page. Jadi di bagian ketiga atau yang terakhir ini saya akan menunjukkan bagian-bagian yang nantinya akan masuk di landing page itu sendiri. Jadi ada banyak section yang nanti kita bahas di landing page tersebut. Kemudian tips-tips yang mungkin bisa teman-teman terapkan ketika menulis landing page itu sendiri. Baik, kita mulai di pembahasan yang pertama. Mungkin materi kita nggak banyak, tapi semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sambil menunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, yang pertama ini yaitu mengenal landing page. Landing page sendiri merupakan halaman yang secara khusus menjelaskan sebuah produk atau jasa yang dipromosikan. Jadi mungkin teman-teman sering menemui halaman-halaman website, halaman-halaman yang teman-teman buka di browser, entah itu tentang promosi sebuah produk, entah itu tentang website sebuah perusahaan. Nah, bedanya untuk landing page ini lebih spesifik ke menjelaskan sebuah produk atau jasa yang dipromosikan. Jadi fokusnya dia ke satu saja, satu produk ataupun satu jasa saja. Jadi tidak membahas tentang keseluruhan jasa yang teman-teman atau produk yang teman-teman pasarkan. Misalkan nih, katakanlah Mas Rizky ini punya bisnis tentang mungkin alat-alat untuk streaming dan sebagainya. Nah, alat-alat streaming itu kan banyak ya. Jadi ada mungkin mikrofon, ada kamera dan lain sebagainya. Nah, landing page ini fokusnya ke membahas salah satu atau mempromosikan salah satu saja. Misalkan mikrofonnya. Jadi di mikrofon itu nanti apa aja kelebihannya dan sebagainya. Nah, fokusnya itu di satu produk itu sendiri atau di jasa itu sendiri. Jadi itulah yang disebut dengan landing page. Kemudian lanjut. Nah, landing page sendiri itu bisa berada di dua tempat. Yang pertama di dalam website, kemudian yang kedua bisa berdiri sendiri atau di luar sebuah website. Misalkan yang tadi kita bahas tentang mungkin jualan peralatan streaming ya. Nah, perusahaan yang menjual alat streaming itu pasti katakanlah punya website sendiri. Nah, website itu isinya berbagai hal tentang produk, kemudian informasi perusahaan dan lain sebagainya. Sedangkan landing page yang ada di website itu adalah halaman yang khusus membahas satu produk. Jadi landing page itu di sebuah website itu ada sebuah landing page yang dia menjual atau membahas tentang mikrofon itu sendiri, misalkan di halaman khusus ya, gitu. Jadi ada yang di dalam website, kemudian yang kedua ada berdiri sendiri. Kalau yang berdiri sendiri ini tidak menjadi satu dengan sebuah website profile katakanlah. Jadi ada sendiri, misalkan alamatnya hajisetiawan.com. Nah, isinya itu jualan satu produk sendiri kayak gitu. Jadi nggak jadi satu dengan katakanlah misalkan profile dan lain sebagainya. Nah, nanti kita dalam strategi marketing ataupun ketika promosi, teman-teman mungkin ada yang merancang yang namanya customer journey. Customer journey itu sendiri ya adalah perjalanan customer itu ketika melihat produk teman-teman sampai akhirnya dia closing atau membeli produk atau jasa teman-teman. Jadi mulai misalkan nih sebagai contoh dari awal teman-teman membuat postingan di Instagram. Kemudian setelah itu kira-kira kemana sih arahnya dari Instagram itu? Apakah ke landing page misalnya? Nah, setelah landing page, di landing page mereka melihat edukasi tentang produk dan lain sebagainya, tentang kelebihan, manfaat, kemudian yang terkait dengan produk tersebut. Nah, misalkan teman-teman belum mempunyai website ataupun langsung untuk
melakukan pembelian ya bisa diarahkan ke marketplace, kemudian baru nanti closingnya di marketplace. Nah, customer journey ini juga bisa teman-teman rancang sendiri atau itu juga tergantung kebiasaan dari customer itu sendiri. Misalkan ketika melihat sebuah produk di Instagram, apakah dia sudah jelas atau memang ketika kontennya belum menjelaskan, ya arahnya mungkin bisa diarahkan ke landing page ataupun ke marketplace dan sebagainya. Nah, itulah mungkin sedikit tentang customer journey. Atau mungkin teman-teman ada yang mengiklankan produknya. Nah, dari iklan itu kira-kira arahnya kemana sih? Apakah membuka profil Instagram teman-teman? Nah, setelah membuka profil Instagram, lebih lanjut mereka diarahkan kemana kira-kira? Nah, kalau dalam kasusnya di sini kita arahkan ke landing page misalnya. Katakanlah produknya itu memang membutuhkan edukasi lebih ataupun membutuhkan penjelasan yang lebih untuk meyakinkan orang itu agar mau membeli produk kita. Nah, setelah dari landing page misalkan tidak punya atau tidak menjual di marketplace ataupun tidak punya website sendiri, ya bisa diarahkan untuk menghubungi kita di website. Jadi pembeliannya melalui WhatsApp maksud saya. Nah, customer journey ini bisa teman-teman rancang sendiri atau itu sesuai dengan kebiasaan dari customer itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih pentingnya landing page untuk pemilik bisnis? Jadi yang pertama adalah mempermudah edukasi kepada calon customer. Tidak semua produk ataupun jasa itu familiar di mata calon customer kita. Jadi ada banyak atau ada sebagian produk yang dia membutuhkan edukasi lebih, misalkan tentang manfaatnya, kandungannya dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka yakin untuk membeli produk tersebut. Katakanlah misalkan yang paling sering ya itu obat-obatan, katakanlah obat-obatan misalkan obat untuk diet ataupun suplemen kesehatan, itu pasti kan dia membutuhkan penjelasan lebih ya untuk dia yakin untuk membeli. Kemudian jasa-jasa misalkan pembuatan landing page, kemudian jasa pembuatan website itu kan pasti di luaran sana sudah banyak, tapi dia pasti mencari yang punya banyak kelebihan, dia mencari yang punya penawaran paling menarik dan sebagainya. Nah, itu kita sampaikan melalui landing page. Jadi teman-teman yang punya produk yang sekiranya tidak bisa dijelaskan dengan, ataupun ketika orang melihat postingan teman-teman di Instagram itu mereka tidak langsung yakin. Nah, disitulah peran landing page. Jadi untuk mempermudah edukasi kepada calon customer karena isinya cukup lengkap dan pada akhirnya di bawah ada call to action untuk melakukan pembelian. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan pengunjung untuk melakukan aksi. Nah, ini bukan aksi demo ya, tapi aksi dalam artian ketika ada orang yang mengunjungi landing page teman-teman, disitulah sebisa mungkin kita mengarahkan mereka atau kita meyakinkan mereka sampai akhirnya dia mau melakukan pembelian, atau aksi yang dimaksud adalah call to action itu untuk entah itu tergantung arahnya ya, entah itu untuk mengunjungi marketplace kita, melakukan pembelian di marketplace ataupun langsung menghubungi kita via WhatsApp. Jadi nanti ada tombol atau button yang ketika diklik itu akan mengarah ke halaman selanjutnya yang teman-teman inginkan, misalkan ke WhatsApp ya nanti langsung chat ke WhatsApp. Nah, disitulah fungsinya landing page yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjadi media promosi yang efektif dan efisien. Sekarang ini cukup banyak marketer yang memanfaatkan landing page, kemudian terutama untuk mereka yang beriklan ya, tapi tidak beriklan pun banyak juga yang menggunakan landing page untuk media promosi karena memang landing page ini cukup lengkap daripada kita membuat postingan satu persatu kemudian menjelaskan melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi sekaligus itu sudah tersedia di landing page itu, misalkan nama produknya, jenis produknya, manfaatnya dan sebagainya itu sudah jadi satu, sehingga itu akan mempermudah teman-teman yang memiliki produk yang mungkin butuh edukasi lebih ya, dan butuh effort untuk meyakinkan calon customer kita untuk membeli. Jadi bisa teman-teman coba atau yang sudah memiliki bisnis, memiliki produk, bisa teman-teman coba untuk membuat promosi melalui landing page. Kemudian yang sekarang ini banyak dimanfaatkan juga para advertiser. Jadi mereka yang berdagang melalui Facebook Ads, mereka yang memanfaatkan iklan untuk promosi, itu juga rata-rata dia menggunakan landing page. Jadi promosi itu melalui iklan pada akhirnya membuka di landing page itu dan langsung melakukan pembelian di landing page itu sendiri.
banyak yang sudah menggunakan cara ini. Selain itu juga mungkin teman-teman yang ataupun praktisi-praktisi yang ingin membagikan ilmunya, membuka kelas itu juga biasanya memanfaatkan landing page untuk membuka kelas online terkait skill-skill yang mereka miliki kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah memiliki bisnis, sudah punya produk ataupun punya jasa yang itu merasa kok kayaknya kalau melalui Instagram saja kurang ya edukasinya atau penjelasannya jadi sepotong-sepotong ya. Nah, mungkin bisa dicoba untuk mulai edukasi lewat atau promosi menggunakan landing page kayak gitu. Mungkin itu. Kemudian yang ketiga adalah cara menulis copywriting menggunakan landing page. Kita sudah mengenal landing page, kemudian mengetahui manfaatnya bagi teman-teman yang memiliki bisnis ataupun bagi teman-teman yang belum memiliki bisnis, mungkin ke depan itu akan bermanfaat ketika mungkin ingin membuat bisnis baru ataupun mempromosikan sebuah produk. Nah, sekarang kita belajar cara menulis copywriting untuk landing page. Nah, ada beberapa hal, tapi ini sebagian besar mungkin teman-teman yang sudah mengikuti di minggu kemarin ini juga sudah kita bahas. Jadi saya akan membahas untuk poin keempat dan kelima. Karena di poin pertama, memahami produk dan jasa itu juga sudah kita bahas di minggu kemarin, analisa target audiens, tentukan tujuan. Jadi beberapa hal ketika kita melakukan atau ingin menulis copywriting ya memang harus dilakukan, yaitu memahami produk itu sendiri, kemudian melakukan analisa audiens dan menentukan tujuan untuk membuat landing page itu harus dilakukan sebelum teman-teman menulis copywriting. Jadi karena sudah saya bahas di minggu kemarin, jadi tidak saya bahas di kesempatan kali ini. Saya akan membahas nomor 4 tentang membuat kerangka untuk landing page dan juga menulis copywriting untuk landing page. Oke, untuk kerangka sendiri, nah sebenarnya ini juga tidak ada patokan yang baku untuk kerangka landing page karena itu juga terkait dengan produk teman-teman, kemudian terkait dengan jasa teman-teman yang teman-teman tawarkan. Jadi itu menyesuaikan, tapi gambaran besarnya tetap terdiri dari misalkan dari headline, kemudian ada social proof. Apa sih social proof? Social proof nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian masalah yang kira-kira dihadapi calon customer kita itu apa sih? Nah, itu juga perlu kita sebutkan sehingga mereka yang merasa mengalami masalah tersebut tergugah keinginannya untuk lanjut membaca sampai akhir sehingga mereka teredukasi secara penuh kayak gitu. Kemudian kelebihan dari produk, kelebihan ketika membeli produk itu apa saja, keuntungan yang dia dapatkan ketika membeli produk dari teman-teman apa aja, misalkan dapat bonus dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian manfaatnya, testimoni, dan yang terakhir ada call to action. Nah, susunan ini bukan sesuatu yang pasti ya, tapi teman-teman nanti bisa misalkan di bagian sudah ada kelebihan, mungkin manfaat tidak perlu, kemudian ada yang perlu dimasukkan atau ada yang ditambahi atau bahkan semua ini masuk dan masih ada yang kurang untuk dimasukkan agar orang lebih yakin dengan produk ataupun jasa teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ketika membuat headline, yang pertama usahakan headline itu jelas ya. Ketika teman-teman misalkan punya, ini sebagai contoh jasa sablon kemasan. Jadi headline itu harus jelas dan tidak membuat orang semakin bingung tentang jasa ataupun produk yang teman-teman tawarkan. Jadi usahakan pakai clear headline ataupun headline-nya benar-benar jelas dan ketika orang baca itu ya dia langsung paham bahwa ini adalah landing page tentang jasa sablon atau orang yang menawarkan jasa sablon spesialis kemasan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk produk itu sendiri ataupun teman-teman yang mungkin menawarkan produk ya bisa menyebutkan benefitnya ataupun meskipun tidak secara langsung menyebutkan apa produknya, tapi teman-teman tambahi di awal dengan kelebihan produk itu sehingga headline itu akan menjadi lebih menarik. Misalkan ini di gambar yang kedua ini dia jualan perhiasan untuk anak-anak. Kira-kira apa sih yang menggugah orang tua untuk membelikan anaknya perhiasan? Nah, ini dibuat seperti ini. Buat si kecil tampil berkelas dengan koleksi perhiasan LTSW.
LTSI ini nama brandnya ya. Jadi kira-kira apa sih produk atau jasa yang ditawarkan, kemudian apa manfaatnya. Dua hal ini bisa teman-teman jadikan atau fokuskan di headline itu. Kalau di jasa sablon ini dia meyakinkan orang ataupun membuat orang itu ingin melihat lebih lanjut tentang bisnis ini dengan cara menyebutkan pengalamannya, kemudian produk-produk yang sudah dikerjakan atau pengerjaannya cepat apa, kemudian bahan yang digunakan kualitasnya seperti apa dan sebagainya, sehingga nanti penjelasan lebih lanjut akan disampaikan di bagian bawah-bawah. Itu juga akan membuat orang semakin penasaran gitu. Jadi mungkin itu ketika membuat headline usahakan sejelas mungkin dan semenarik mungkin. Karena ini kuncinya ketika orang melihat itu akan mau scroll ke bagian bawah sampai akhirnya melakukan pembelian. Kemudian yang kedua, social proof. Apa sih social proof? Jadi ketika membuat sebuah landing page dan teman-teman mungkin sudah punya banyak customer ataupun orang yang percaya dengan bisnis teman-teman, nah itu bisa dimasukkan untuk lebih meyakinkan calon pembeli kita atau calon customer kita. Misalkan si sablon tadi sudah mengerjakan berbagai kemasan brand ya. Ini contohnya seperti ini. Misalkan ini brand-brand yang sudah mereka kerjakan. Nah, itu juga akan semakin meyakinkan mereka untuk mencoba jasa ataupun menggunakan jasa sablon kemasan di tempat ini kayak gitu. Jadi berapa banyak sih yang sudah menggunakan jasa tersebut, kemudian brand atau perusahaan apa yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini beda dengan testimoni ya. Jadi ini cuma menunjukkan jumlah berapa orang yang sudah percaya dengan bisnis kamu ataupun brand yang sudah bekerja sama atau menggunakan jasa teman-teman kayak gitu. Itu yang disebut social proof. Tapi jika memang belum ada ya jangan dipaksakan atau nggak dikasih juga nggak masalah. Maka dari itu di awal tadi saya sebutkan ada yang mungkin perlu dimasukkan, ada yang bisa aja nggak ada di landing page teman-teman karena memang ya belum ada kayak gitu. Oke, lanjut lagi di bagian masalah. Kira-kira masalah apa sih yang dialami oleh calon customer teman-teman? Kalau di kasusnya sablon kemasan tadi, orang-orang bingung mencari produsen sablon kemasan yang profesional dan harganya terjangkau kayak gitu. Nah, headline ini ataupun kalimat ini juga harus jelas. Kira-kira apa sih yang masalah yang mereka alami. Dengan begitu bisa teman-teman lanjutkan dengan jawaban yang itu menjelaskan bahwa brand teman-teman ataupun jasa teman-teman itu menawarkan ataupun berusaha untuk memecahkan masalah dari calon customer kita. Kemudian lanjut, setelah masalah itu ditulis dan teman-teman menjelaskan bahwa ini loh brand saya ataupun jasa kita atau produk kita yang bisa menjadi solusi dari masalah yang teman-teman hadapi. Nah, kita lanjutkan dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan itu. Kira-kira apa saja sih kelebihannya? Misalkan dari perhiasan tadi, kelebihannya adalah dia menggunakan emas dengan 24 karat, kemudian anti alergi untuk anak kecil, dan loop ataupun ketika dipasang itu mudah dan aman karena kan anak kecil biasanya hiperaktif ataupun sangat aktif sehingga itu mudah copot, kemudian nggak nyaman dan lain sebagainya dan bisa juga menyebabkan alergi. Nah, itu dilanjutkan di bagian kelebihan. Usahakan ketika menulis itu di bagian penjelasan, bukan di penjelasan, maksudnya di bagian kalimat yang menarik ataupun di bagian untuk menjelaskan kelebihannya itu usahakan sespesifik mungkin ya dan sejelas mungkin sehingga orang paham bahwa ini dia kelebihan dari produk-produk itu sehingga mereka sudah punya gambaran jelas ketika ingin membeli produk atau jasa teman-teman. Lanjut di manfaat. Kira-kira apa sih manfaatnya ketika saya membeli ataupun calon customer membeli produk atau menggunakan jasa dari sebuah brand itu. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Kalau dari sablon tadi, misalkan ini
terlihat jauh lebih mewah, kemudian brand 10 kali lipat lebih cepat dikenal, kemudian berbeda dibandingkan kompetitor, metode marketing terampuh, kemudian misalkan kalau ada yang menawarkan desain yang menarik ya bisa dituliskan. Nah, hal-hal seperti itu, kelebihan-kelebihan itu harus diriset dulu. Jadi tidak asal tulis, tapi kira-kira apa sih yang mereka butuhkan ataupun manfaat apa yang mereka butuhkan ketika menggunakan jasa kita atau jasa sablon itu. Jadi jangan terlalu berpikir rumit lah. Yang penting manfaat-manfaat itu ataupun kelebihan-kelebihan dari produk teman-teman atau jasa teman-teman itu tertuliskan atau tertuangkan dengan baik dan mudah dipahami oleh calon customer kita. Karena seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin bahwa copywriting adalah tujuannya adalah membuat untuk membuat orang tertarik dengan produk ataupun jasa kita dengan kalimat yang sederhana kayak gitu. Jadi nggak perlu dipikir terlalu rumit. Kemudian kira-kira apa sih alasan mereka harus membeli di produk kita atau harus membeli produk tersebut di perusahaan kita. Nah, ini sebagai contoh tadi yang perhiasan adalah misalkan barangnya dijamin asli 100%. Nah, ini kan pasti orang akan lebih yakin ya ketika melihat ini, kemudian banyak pilihan model yang lucu, kemudian kualitas terbaik yang digunakan, aman digunakan si kecil beraktivitas. Jadi orang tua mungkin akan khawatir ketika anting itu ataupun perhiasan itu tertelan dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang perlu kita pecahkan ataupun kita sampaikan di sini bahwa perhiasan kita aman untuk anak kecil karena menggunakan tadi pengait yang aman, kemudian tidak menimbulkan iritasi dan sebagainya. Kemudian kalau di sablon tadi alasan banyak bisnis menggunakan jasa di percetakan ini adalah ini misalkan nomor 2 berpengalaman lebih dari 10 tahun. Nah, ini pasti kan orang akan wah ini pasti sudah banyak pengalamannya, sudah banyak customernya dan sebagainya. Itu akan membuat orang semakin yakin untuk menggunakan jasa tersebut. Kemudian produksinya cepat, kemudian harga terjangkau dan sebagainya. Oke, lanjut di pembeli. Kira-kira siapa sih yang cocok memakai produk atau jasa ini? Mungkin orang belum punya gambaran yang jelas ketika membaca ini. Kira-kira saya ini orang yang cocok nggak sih untuk membeli ini atau produk ini nih? Kira-kira cocok nggak buat saya gitu. Jadi disinilah kita menjelaskan atau kembali meyakinkan orang yang sudah membuka landing page kita untuk pada akhirnya nanti membeli. Nah, yang pertama misalkan ini tadi untuk yang perhiasan tadi ya. Anda yang ingin si kecil tampil berkelas, ingin si kecil tampil trendy, tampil cantik dan lain sebagainya. Jadi orang tua pasti akan oh iya ya, nanti kalau anak saya pakai ini pasti mereka akan apa namanya lebih terlihat lebih berkelas karena perhiasannya terlihat cantik, mewah dan berbeda dari teman-teman lainnya kayak gitu. Kemudian kalau di kasusnya di sablon ini adalah Sablon Minomo, ini nama perusahaannya ya. Sablon Minomo cocok bagi Anda yang sedang mencari vendor profesional untuk meningkatkan branding bisnis Anda. Jadi kira-kira orang itu ketika membaca ini akan menjadi semakin yakin bahwa produk ini nih cocok untuk saya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman bisa memasukkan yang namanya bonus ataupun garansi. Jadi orang mungkin setelah membaca sekian banyak section ya, sekian banyak penjelasan, mereka juga butuh penawaran lebih dibandingkan produk di luar sana. Kira-kira apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka kayak gitu? Misalkan kita berikan bonus. Kalau di kasusnya di kelas-kelas online itu misalnya kita berikan bonus e-book gratis dan lain sebagainya. Kalau mungkin di jasa pembuatan website ya bisa aja hosting gratis, kemudian domain gratis dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau di sablon ini garansi kerusakan bahan. Nah, kalau ada garansi seperti ini pasti kan orang merasa lebih aman lah ketika ada garansi seperti ini. Jadi ketika produk sudah sampai kok ternyata ada kerusakan ya perusahaan siap ganti kayak itu. Dengan begitu orang akan lebih yakin dan pasti bisa dipastikan orang akan bertanya atau menghubungi, menanyakan harga dan sebagainya kalau memang belum kita sertakan harga di
landing page tersebut. Kemudian yang penting dan nggak boleh ditinggalkan adalah testimoni. Testimoni adalah tanggapan dari orang-orang yang sudah pernah membeli atau menggunakan jasa kita. Teman-teman yang mungkin sering melakukan pembelian secara online, entah itu di marketplace ataupun di Instagram dan sebagainya, pasti kan salah satu yang menjadi kunci teman-teman untuk yakin membeli adalah dari testimoni itu sendiri. Nah, begitupun di landing page. Landing page juga perlu adanya testimoni sehingga orang akan percaya bahwa oh ya ternyata banyak yang puas dengan produk kita, banyak yang sudah membeli dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh ketinggalan adalah testimoni. Nah, yang terakhir adalah call to action. Call to action adalah bagian terakhir yang teman-teman harus berikan atau harus ada, karena itu akan mengarahkan mereka ke langkah selanjutnya. Apakah itu melakukan pembelian, apakah itu mengunjungi marketplace teman-teman dan melakukan pembelian di sana, ataupun menghubungi WhatsApp teman-teman. Jadi di bagian akhir harus ada landing page. Kalau yang di sini ini dari landing page jasa pembuatan website yang ada di area. Jadi di bagian akhir sudah siap omset meningkat dengan landing page yang memikat. Nah, itu kata yang mungkin menarik orang untuk membuat landing page sehingga mau klik tombol atau action untuk menghubungi kita untuk membuat landing page. Kemudian percayakan pembuatan website Anda pada area. Nah, ini juga di call to action-nya. Nah, mungkin itu anatomi ya ataupun susunan dari landing page yang bisa teman-teman gunakan, termasuk copywriting-nya. Kalau kalimat ataupun kata-kata itu di copywriting itu sendiri ya usahakan sesederhana mungkin, semenarik mungkin, dengan kalimat-kalimat yang tidak terlalu bertele-tele, karena orang juga saya rasa tidak terlalu mempedulikan membaca kalimat yang terlalu panjang. Yang penting maksud yang kita sampaikan ataupun edukasi yang kita sampaikan itu bisa jelas dan bisa ditangkap dengan baik oleh calon customer yang membuka landing page kita. Dan kira-kira mohon maaf maksudnya dari sebanyak itu section-section ataupun bagian-bagian dari landing page, tujuannya adalah satu, yaitu meyakinkan calon customer kita sampai akhirnya dia berakhir di tombol yang satu ini. Kayak gitu. Jadi mulai dari headline, kemudian dari kelebihan, manfaat dan sebagainya, tujuannya cuma satu, adalah melakukan edukasi ataupun meyakinkan mereka agar lebih yakin tentunya untuk menggunakan produk kita atau jasa kita, karena dengan bukti-bukti yang sudah kita berikan tadi sampai pada akhirnya mereka klik tombol membeli atau menggunakan jasa kita. Itu tujuan akhir dari landing page. Semoga teman-teman menangkap apa yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian di bagian akhir adalah tips menulis copywriting untuk landing page. Setelah kita membedah tadi landing page, mungkin ada yang perlu dimasukkan, ada yang enggak dan sebagainya. Nah, ini di bagian akhir tips menulis copywriting untuk landing page. Teman-teman yang mungkin menyimak ini, di bagian pertama tipsnya adalah jangan gunakan angka bulat, jangan gunakan angka yang bulat. Maksudnya bukan angka 0 ya, tapi usahakan jangan menggunakan angka misalkan 60 ataupun 100 ataupun 500. Usahakan menggunakan angka-angka yang unik, sehingga itu juga akan memancing orang untuk lebih percaya bahwa itu memang angka real. Misalkan yang tadi yang di bagian social proof, misalkan jangan 500 orang sudah menggunakan jasa ini, tapi usahakan tipsnya adalah menggunakan angka-angka yang unik. Misalkan 435 orang sudah menggunakan jasa kita atau sudah percaya dengan brand kita. Nah, itu mungkin orang akan lebih yakin, lebih percaya dibandingkan angka bulat yang terkesan itu dibuat sendiri gitu. Kemudian gunakan fear of missing out. Fear of missing out ini misalkan berbatas waktu seperti itu. Jadi landing page itu bisa teman-teman di bagian bawah tadi, misalkan di bagian akhir sebelum call to action, bisa teman-teman tambahkan FOMO ini, ataupun ya di FOMO ini misalkan promo ini berakhir sampai hari ini misalkan, ataupun promo ini cuman
untuk 10 pembeli pertama atau 50 pembeli pertama dengan tambahan misalkan ada countdown-nya. Nah, itu pasti mereka akan mereka yang sudah merasa butuh, merasa yakin, mereka akan sesegera mungkin untuk melakukan pembelian. Jadi jangan sampai mereka keluar tanpa melakukan apa-apa kayak gitu. Jadi ini juga bisa banget nih kalau teman-teman mau pakai. Kemudian sama seperti copywriting yang lain, tujukan untuk satu orang, jadi mereka terkesan diajak komunikasi oleh pemilik brandnya ataupun pemilik produknya. Kemudian gunakan kalimat singkat seperti yang saya sampaikan tadi agar orang juga mungkin mereka membacanya secara skimming ya. Jadi lebih cepat, misalkan di headline kemudian langsung lanjut sehingga ketika kalimat itu pendek, orang akan cenderung lebih mudah menangkap pesan yang teman-teman sampaikan. Kemudian perkuat dan perbanyak di testimoni. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, testimoni begitu penting sehingga ketika testimoni itu beragam, kemudian tanggapan dari orang-orang yang sudah membeli itu memang baik, itu juga akan semakin meyakinkan orang untuk membeli produk ataupun jasa kita. Seperti itu. Nah, siap bikin landing page kamu sendiri? Itu mungkin di bagian akhir sharing kita pada sore hari ini. Jadi setelah belajar, mungkin setelah ini teman-teman sudah siap untuk membuat landing page teman-teman sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih sharingnya Mas Aji. Jadi teman-teman, copywriting yang disampaikan Mas Aji tadi lebih mengarah cara membuat copy untuk landing page ya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau ingin langsung open mic. Oke, sudah ada yang bertanya Mas Aji. Saya bacakan saja ya. Boleh. Oke, dari Mas Maulana Bila lagi. Oke, selamat sore, izin bertanya. Alur copywriting dalam artikel relatif mudah, yaitu vertikal dari atas ke bawah dan searah. Namun, terkadang banyak landing page yang mempunyai struktur konten yang tidak selalu vertikal, namun kadang dicampur horizontal, dalam kurung dengan banyak content box atau CMS structure. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyusun alur struktur CMS copywriting landing page yang mudah dibaca dan menarik? Terima kasih. Oke, langsung saja chat kali ya Mas Aji. Oke. Kalau saya pribadi sih seperti yang mungkin saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk struktur itu sesuai dengan untuk melakukan edukasi. Misalkan dari headline tadi, headline sudah pasti itu harus singkat dan menarik. Dari headline kemudian tapi ini bukan hal yang wajib ya. Struktur masing-masing bisnis pasti punya struktur tersendiri untuk membuat landing page-nya masing-masing. Jadi kalau saya pribadi seringkali membuat landing page adalah dengan headline, kemudian dilanjutkan dengan social proof tadi, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan mereka, masalah apa yang mereka hadapi, dan kita sampaikan di situ bahwa bisnis kita yang bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Nah, setelah itu baru kita sampaikan dari kelebihan, kemudian manfaatnya, kemudian dari keuntungan ketika membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Jadi edukasi itu kita sampaikan di bagian tengah, keuntungan, pokoknya yang bagus-bagus lah dari produk kita. Nah, setelah itu kita berikan juga contoh atau testimoni tadi. Di bagian testimoni itu untuk meyakinkan, dan setelah testimoni ataupun di bagian setelah testimoni atau bisa juga di sebelum testimoni kita berikan penawaran yang spesial lah, entah itu bonus ataupun bonus atau garansi tadi ya, bonus atau garansi ya, sehingga mereka akan lebih yakin. Setelah itu baru di call to action yang bagian akhir tadi, mungkin seperti itu. Tapi itu kalau saya pribadi, tapi setiap brand pasti punya strategi masing-masing dan itu sesuai keinginan mereka. Jadi nggak ada hal yang baku untuk membuat susunan di landing page itu sendiri. Mungkin seperti itu Mas Nanang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, ini Mas Nanang yang kemarin ikut juga. Terima kasih banyak Mas Nanang.
Selanjutnya dari Mas Birnas. Open mic saja ya Mas. Sepertinya dia udah siap untuk open mic. Halo Mas Birnas. Halo Mas Haji. Halo. Nah Mas Haji, langsung aja ya nanya ya. Boleh. Jadi kalau kita bikin copywriting-nya di landing page itu penggunaan bahasa. Ini bukan soal yang bahasa yang gaul atau enggaknya ya. Ya. Kadang ada beberapa kalau jualan kita itu nggak bisa, ada hal-hal yang nggak bisa di bahasa Indonesia ini nih. Atau sebenarnya kita sederhananya apakah bagus menggunakan copywriting yang mix? Jadi ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau malah mending dibikin dua aja bilingual gitu kan, penggunaan bahasa itu ya. Oke. Kalau terkadang gini ya Mas ya, kita dua arah aja Mas ya. Terkadang memang ada produk-produk yang atau kata-kata yang ketika kita sampaikan dengan bahasa Indonesia itu justru malah aneh gitu ya Mas Birnas ya. Nah itu mungkin ya nggak apa-apa dipakai dengan bahasa asing, misalkan dengan bahasa Inggris, tapi jangan lupa dengan dibuat miring sehingga orang tahu bahwa itu adalah bahasa Inggris kayak gitu. Jadi nggak masalah juga kalau mau dicampur dengan bahasa Inggris, daripada dipaksakan dengan menggunakan bahasa Indonesia tapi orang jadi nggak paham dengan maksudnya atau kalimatnya jadi rancu kayak gitu. Jadi menurut saya nggak masalah kalau dicampur, tapi usahakan kalau memang fokusnya menggunakan bahasa Indonesia ya fokus di bahasa Indonesia, tapi nggak masalah kalau ada kata yang memang lebih enak menggunakan bahasa Inggris ya ditambahkan dengan bahasa Inggris. Mungkin seperti itu Mas Birnas. Sekalian satu lagi Mas Haji. Oke, boleh, itu boleh. Tadi kejawab. Nah, karena kalau pas landing page kan kita lebih mempromosikan sesuatu ya. Ya, fokusnya ke satu produk gitu ya. Yang bisa jadi kita sekuensial ya, ada urutannya. Bisa jadi pas ini first launch, terus nanti sebulan selanjutnya bisa jadi sekuensial itu ada perbedaan mungkin di harga. Kalau di awal mungkin diskon jor-joran itu kan. Terus yang kedua mungkin harganya dimalin tapi banyak di bonusnya. Tapi secara konten dalam landing page itu copywriting-nya pasti berbeda tuh. Nah, ketika ada beberapa serial campaign itu ya, bagusnya satu halaman landing page itu yang langsung kita replace saja copywriting-nya, artinya satu link ya, atau bikin dua link gitu dengan copywriting yang berbeda. Oke, kalau menurut saya sih bagusnya satu, karena ketika orang sudah membuka itu kan orang mengingat alamat tersebut ya, Mas Birnas ya. Jadi alamat itu juga mungkin cukup penting buat mereka ketika membuka. Mungkin di kesempatan itu mereka nggak atau belum ingin melakukan check out di saat itu, tapi mungkin ketika ada di kesempatan lain, misalkan pada akhirnya mereka merasa butuh ya, yang mereka ingat kan alamat itu, bukan alamat yang baru. Jadi menurut saya sih bagusnya tetap dengan halaman yang sama. Misalkan memang sebelumnya ada katakanlah pre-launch kayak gitu-gitu ya Mas Birnas ya. Pre-launch dengan harga segini, tapi orang mungkin belum yakin atau belum tertarik. Kemudian ketika sudah launching dengan harga segini ya menurut saya lebih bagus menggunakan halaman yang sama. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Birnas selalu hadir di setiap kesempatan. Terima kasih sama-sama Haji. Oke. Oke, baik, silahkan teman-teman yang lain untuk bertanya. Ini kesempatan teman-teman untuk satu pertanyaan lagi mungkin ya, karena takutnya nanti untuk buka puasanya terlalu mepet. Kalau ada satu, kalau nggak ada nggak usah dipaksakan. Kayaknya yang selalu hadir itu ya saya absen ya teman-teman. Boleh. Ada Dewi Purwati, Mustafa Inal Ahya, Mas Rizky Mas Fahmi ini juga ya. Mas Fahmi juga iya, Alam Bintang. Silahkan yang ingin bertanya. Ada satu pertanyaan lagi. Ada goodie bag dan e-wallet yang akan kita bagikan ke teman-teman. Bahkan Mas Birnas ini maksud saya sudah jadi salah satu kandidat yang pemenang dari saldo e-wallet. Karena sering banget ya ikut ya. Iya, karena sering bertanya. Ayo silakan teman-teman. Bahkan satu pertanyaan itu akan mempengaruhi teman-teman bisa dapatkan goodie bag dan e-wallet dari Edura Indonesia. Lumayan buat beli takjil ya Mbak Ana ya. Tapi sepertinya cukup ya. Nggak ada yang bertanya. Sepertinya cukup Mbak Ana. Oke, cukup saja kalau begitu. Mungkin langsung saja. Dari saya tutup dulu ya Mbak Ana ya.
Oke. Oke, terima kasih untuk kesempatannya teman-teman untuk sharing bareng teman-teman. Kemudian terima kasih juga teman-teman sudah hadir di kesempatan kali ini. Semoga yang berpuasa puasanya tetap lancar dan sampai jumpa di sharing di minggu depannya lagi gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto bareng aja kali ya, karena teman-teman di sini nggak ada yang mau bertanya lagi, sudah ditutup juga dari Mas Aji. Baik, silahkan yang ingin open cam. Apakah ada yang ingin open cam? Oke, Mas Maulana Bilal sepertinya. Oke. Yang lain? Mas Firnas, selalu terima kasih Mas Firnas, Mas Maulana Bilal yang setia banget sama kita. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali saja cukup. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Semoga sharing pada sore hari ini bermanfaat, bisa diterapkan ilmunya. Semoga puasanya lancar dan jangan lupa untuk share kegiatan sehari-hari di Instagram teman-teman ya, dengan mention Instagram dari Tech Area Indonesia dan Edura Indonesia. Baik, selamat sore teman-teman. Jangan lupa juga untuk join kelas besok, ada website development, ini bakalan dari Mas Rozik langsung ya. Jadi teman-teman pastikan untuk join juga. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.